Karena mungkin nggak ada profesi yang ngatur. Kalau di pengacara tuh mungkin kita dampingin klien harusnya kalau ada sukses fee atau contingency fee atau apalah itu kan kita dapat kalau kita menang. Nah tapi kalau pada saat klien kalah lalu kita dapat lebih banyak, nah itu kan tanda tanya. Kita dikasih siapa ini? Kita sebenarnya musuh dalam selimut dong. Kita bohongin gitu ya Pak ya. Makanya mereka melakukan flexing, pamer dengan menunjukkan bahwa ayo ikut aku, kamu bisa kaya seperti aku. Tapi kan nyatanya justru mereka kayanya kalau kamu kalah. Iya sih. Bagi yang terima duit dari Robin Hood, ya menganggap Robin Hood pahlawan. Tapi bagi yang dicolong, nganggep bajingan kan gitu. Oh iya. Jadi tergantung posisinya di mana. Benar. Kalau ada yang bilang itu pahlawan, berarti kamu ada terima apa dari afiliator itu, sobat? Dut. Apa sih? Gara-gara kon iku lho sing kemarin bahas afiliator. Saiki lihat sapa sing teko iki? Mas Wak Geng aku main. Lah iya tapi dari Wak Geng. Menurut kalian dari siapa? Deni san cuk, opo iki cuk? Pengacara men. Pengacara. Kalau kalian saya enggak tahu apa-apa loh, Pak. Saya enggak kalian story. nggak salah ngapain takut? Lah iya. Oh iya. Pengacara. Salah enggak? nggak? Oh pengacara. Wah, ayo ngomong lah ngono. Ayo bersih singa raja, Bro. Sorry. Saya nggak minum bir. Oh ini Guys. Kalau Pak Anton gimana? Pak Anton ya namanya. Oh udah sebelum on cam udah disikat situ men. Jadi tidak mau dua, Pak Anton. Ya, kalau Tapi untuk mereknya yang- kan favorit. Iya, kalau Singaraja boleh lah. Kalau Nah, masih. Nah, Biar kalau dicampur ya Pak ya, sama Iya, Amer. ini biar ngomongnya lebih luwes kan kita perlu Ini roll kan kali ini. birnya Crazy Rich Surabaya Oh, iya, gitu pastilah. loh. Ingat singa raja? Ingat Steven Dut. Nah, Padahal enggak, Jo, enggak mirip, Jo. Raja Singa mirip. Ada singa. Nah, itu serem, Bro. kemarin telepon Nah. sama Pak Michael sama ini. Pak Apa Anton. rame-rame iki on opo? Mau diewang kamu. Gak iki guyon-guyon to. Sampai teko ngono lah. Nah, guyon-guyon tapi kok tiba-tiba masuk berita ya? Yo Guyonan kita apa rame ini? to di Aku gak tahu sih gunung-gunung, Bro. view-nya sak juta. Oh, yo. Iyo, sing Ken Will Boy sing bakar-bakar duit. Oh, bocah. Kartel iku. Kartel iku sing jare mirip aku piye tekan dicok. Aku bencana itu Mas. Senggol dong. Jangan mukanya aku bisa. Dia tak senggol lho. Hah? Disenggol. Loh iya, Nah, aku senggol. Cuman cara penyampaiannya kayak bencana. Iya. Bisa disomasi enggak gara-gara gitu? Nah, kalau bencana nggak bisa sekarang. Oh, Kalau sudah iya. dicabut, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau karena bakar duit, Wis kaono iku. Tapi duitnya dolar. kalau bakar duit, Dolar ya? bukan rupiah. Wah, itu Aman ya? Asli enggak? asli Pak. Palsu ternyata. Asli palsu. Palsu men. Kalau asli masih penting keren yo. 1,5 juta dibakar. Palsu ternyata 5.000 dapat 100. Mari ngono jalur disenggol, Cuk. Nah iya kan. Kas paden, Bro. Terus nanti Wak Geng. Ditantang aku. Aku nantang balik, ditantang Blayu. Gatel itu. Tantang Blayu kundi. Maksudnya aku lak lemu. Tantang Blayu. Iya. Yo ayo tak payu, tak nantang kering kan kirim men. Kalian ada gym ngangkatnya biro yuk. Nah, iya. Biasa lari dari kenyataan. Tapi ya, bapak-bapak pengacara. Iya. Maksudnya langsung aja lah. Ini kan lagi rame masalah afiliator ya, program masyarakat. Menurutku sih enggak yo. Wah, afiliator iya pasti. Yo makan TGP enggak ngono, Cuk. Oh. Ngono TGP bangsat. Iya. Asu. Nah, menurutku enggak salah. Soalnya apa? Setiap kali afiliator kayak ayo join, tapi jangan pakai uang panas, pakai uang dingin. Nah, dia kan sudah ngasih Iya. wanti-wanti. Tapi kok masih salah gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya, ya, kalau sebelum menuduh orang salah, mesti ada apanya Pak? Bukti. Bukti. Iya. Ya kalau misalnya aku mau bilang afiliator salah, buktinya apa? Salahnya kenapa dulu? Nah, kalau hukum gitu. Ya nih. Ya itu loh, aku sebagai kita kaum pro. Ya pro afiliator. Ya aku afiliator aku cinta. Nah, Wak Geng, Ken Will Boy. kita itu melihat afiliator ini sudah baik loh. Dia memang kasih, ayo aku trading di sini, cuan. Tapi kalau kalian mau ikut jangan pakai uang panas ya, pakai uang dingin, pakai uang dapur. Nah kan sudah nggak ngewanti-wanti gitu loh. Iya. Kalau emang terjadi nanti rugi kan ya, yang penting aku udah ngingetin, pakai uang dinginmu supaya kalau kalah nggak pusing. Tapi kenapa sampai sekarang masih di baris krim yo, dikejar-kejar? ya. Kayak salah gitu loh mereka. Padahal kan mereka sudah kasih wanti-wanti. Kenapa itu, Pak Pengacara? Nah, ini kita bingungnya di sini. Kita udah search dulu tadi ya. Itu kita nggak tahu dikenakannya berdasarkan pasal apa gitu.
penipuan kah, judi kah, atau mungkin krimsus yang lain, tipikor atau mungkin apa kayak pencucian uang, apa yang dikenakan tuh nggak tahu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong salahnya tuh di mana gitu. Kalau yang kita dengar merugikan masyarakat banyak soalnya. Iya. Mereka ngasih contoh trading ini, cuan, ayo kan nggak bisa. Nah jadi orang-orang banyak yang kebakar semangatnya ikutan trading ternyata nggak sesuai. Loh, kalau Gitu loh. begitu itu masuknya ke ranah Konsumen. penipuan. Karena kan mereka selama ini mengesankan bahwa itu investasi, itu trading ya, trading investasi. Tapi kan sebenarnya ternyata nggak seperti itu. Dia nggak investasi atau trading beneran, tapi kan hanya Ternyata itu fake gitu ya. Iya, hanya mendebak-nebak mana nanti naik, mana yang turun. Itu berarti kan hampir sama dengan judi. Nah, tapi Pak, kalau judi aku nggak setuju. Soalnya sistem ini, binary trading ini, udah lama dipakai dari 2005 sebelumnya mungkin. Di US itu namanya nge-short saham. Jadi contohnya nih. Oh short. Iya, Ya, tadi tahu kan? trading itu Loh. asli. Loh, tapi kan itu juga sebenarnya kalau mau dibilang kan mirip-mirip. Buy and sell. Iya betul tuh. Buy and sell. Ya, kamu buy or sell. Ya, buy and sell, kamu merasa orang ini saham ini naik atau turun. Nah, kalau misalnya turun, ya aku beli. Aku ngomong turun, aku ngomong naik. Nah, bisa dianggap judi, permainan untung-untungan. Tapi kalau dibilang ada ilmu ya bisa tuh. Loh, naik turunnya saham ini kan beda dengan lemparan koin. Kalau koin 50-50. Tapi kalau saham naik atau turun ada pelajarannya, ada fundamentalnya. Benar. Lah kok dompet naik atau turun saham ini? Naik atau turun? Loh, naik atau turun kan kita bisa belajar. Betul. Kalau judi itu sesuai atau masuk ke dalam ranah trading beneran. Iya. Masalahnya Iya, nggak masuk ke ranah trading beneran. Trading apa terusan? Dia kan hanya ini nebak. sistemnya ini dia. Naik turun. Oh, nggak masuk di Bukan. OJK punya Ini bursa. bukan kayak ada fundamental. Katanya orang-orang buatan. Jadi perusahaan tuh buat dewe. Kita waktu buy, kita sampai dikasih waktu segitu. 15 Jadi detik. jadi orang gini-gini itu wis dibaca fundamental api, dilusno ngono lho, men. Oh, wah yo, itu penipuan kartel lah itu. By the way, buat editor tadi tolong ditit ya. Ada tolong ditit ya. Oke, lanjut. Gambar grafiknya itu tidak sesuai dengan Dengan yang asli. Dengan yang Benar. asli. Wah, iku gak iso ngomong. Iku. Aku udah Orang-orang gak itu bisa buka membela. seperti itu. Gambar itu gak sesuai dengan asli setiap platform ya. Iya. Tiket tuh asli awal pas gini gerak aju kabeh. Oh. Soalnya perbedaan dengan short yang di Amerika itu gini, Pak Michael. Kalau kita nge-short, itu waktu kita buy, kapan kita mau sell, bisa. Sell, waduh, yes, untung, atau rugi gitu. Tapi kalau yang binary ini, ada waktunya. Detik. Jadi kalau kita sudah buy, Sell. 30 detik ditunggu. tunggu, perkadanan naik, yes, tiba-tiba, jatuh! Nah, kayak gitu. Oh, gak pernah ikut ini makanya. Itu. Jadi banyak yang mengeluhkan seperti itu. Saya nggak tahu ya fakta yang sebenarnya. Ya, Nanti ya. itu pasti tugasnya dari pihak aparat penegak hukum. Iya. Yang tapi yang jadi masalah di sini adalah si afiliator ini. Kalau misalnya kalau di dalam dunia nyata atau di bidang pasar modal misalnya, entah itu forex, entah itu saham, ya. Ah, Berarti yang banyak afiliator bisa dibilang kayak broker gak? mirip dengan broker. Mirip kan? Iya. Ini Mirip dengan broker broker asli atau nih. apa ya? Istilahnya apa ya? Pionir. Perantara. Ya, Pedagang apa namanya? perantara. Iya, jadi yang istilahnya dampingin kita, yang kasih saran. Pak, ini sebaiknya Advisor. beli. Ya, semacam advisor. kayak Financial gitu lah. advisor, ya. Ya, financial advisor semacam itu. Pak, kita beli, Pak. Ini soalnya dengar ada perdagangan di Amerika yang seperti ini misalnya. Jadi belilah misalnya. Buy. Nah, ini mereka dapat keuntungannya itu ketika per transaksi. Jadi ketika kamu memutuskan untuk ikut transaksi, Iya. ya, kayak mau saham kamu gitu, ya. untung, mau kamu rugi, dia nggak Pokoknya ngefek. setiap buy sell kita dapat persentase. Iya, dari Iya, pihak benar. advisor ini dia mendapatkan Nah, persentase. salahnya di keuntungan. mana kalau gitu? Kan nggak Nah, salah. masalahnya yang saya dengar ini, si afiliator dalam kasus binary option ini, itu dia mendapatkan keuntungan ekstra ketika kliennya kalah. Oh, beda konsep atau sama kalau mirip-mirip ya men ya. Kalau broker dapat setiap transaksi ya kayak kon melak gold itu Iya. men. Iya. Kan dapat sistem makelar. Iya. Ini kan sistemnya fee-nya Iya, 70 sampai 90% masuk loss-nya masuk ke afiliator. Maksud bedanya di sana loh. Nah, Berarti- itu mungkin pada begini mungkin ya. Karena mungkin nggak ada profesi yang ngatur. Kalau di pengacara tuh mungkin kita dampingin klien harusnya kalau ada sukses fee atau contingency fee atau apalah itu kan kita dapat kalau kita menang.
Nah, tapi kalau pada saat klien kalah lalu kita dapat lebih banyak, nah itu kan tanda tanya. Kita dikasih siapa ini? Kita sebenarnya musuh dalam selimut dong. Kita bohongin gitu ya Pak ya. Berarti Cuma saking ini nggak ada kode etik profesinya, profesi Betul. financial advisor juga sebenarnya yo bukan financially ternyata bohongan. Berarti kalau dibilang sing jamik bos itu. Iya, ngasih sistem. Ngasih sistem mendoktrin orang ini sebagai pion, akhirnya pada akhirnya ya pionnya sih kan. Iya. Walaupun dia kaya dengan setahun penghasilan kan kemarin dibongkar tuh sama satu IG ya kayak model CRS yang udah hilang tetelan bumi. Telan bumi. Dibongkar penghasilannya mereka selama setahun 300 miliar. nah itu kan nggak masuk akal toh. Iya. Itu kan nggak Ya mungkin masuk akal ya kalau sistemnya modalmu triliunan gitu. Ya, kalau kamu Ini kan ada core modal bisnisnya itu loh. Loh, kalau di dalam trading yang pada umumnya itu kamu mau istilahnya gini, mau trading berapapun itu sudah ada biayanya, sudah dia sifatnya fix, ya 0, sekian 0% misalnya seperti itu untuk kali trading. Jadi setiap kali kamu beli atau kamu jual, ya setiap ada perintah, Iya. dia dapat Lu kasih duit. gua dikit. Iya. Gitu. Jadi nggak bakalan bisa kaya dari situ sih sebenarnya. Broker pun ya kaya pun ya kasih sampai mentok Kayaknya M. wajar. betul. Ada jenjangnya wajar gitu. Iya. Karena juga Tapi- diatur oleh OJK juga kan. Begini Betul. nih, mereka ini aslinya ya kalau dibilang abu-abu ya abu-abu gak seberapa salah. Iya. Karena dia flexing. Apa itu flexing? Uang. Orang kan benci. Ya gak ada yang benci, ada yang seneng toh. Ya itu kan sama kayak MLM. Iya kan maksudnya dia flexing, Oh, aku tahu. uang-uang. Dia sengaja cari supercar, klien. gitu-gitu loh maksudnya. Iya, cari klien, cari downline caranya dengan Oh. flexing. Coba mereka diem-diem aja kayak ya wis meneng wae, wis gak usah sosokan kayak Nggak mungkin banyak. Senggol dong. Nggak mungkin banyak ini. Nggak mungkin banyak follower. Bukan, ya mungkin ya kan dilihat orang kan sopo. Kok soge dewe meneng dewe. Ya. Jadi soge dewe, diambil dewe tapi gak tahu lah kok niki kerjamu afiliator. Karena mereka udah terkenal di sosmed, hompur-hompur uang ya tadi gampang incaran. Tapi kalau nggak flexing nggak suke di awal. bener, siapa yang mau Siapa sih mau percaya? Misalnya mobilmu Toyota Kijang Innova. Iya. Ikut saya guys. Ya kok ono sih melo, Cuk. Ya kan namanya kan kenanya kan karena merugikan masyarakat. Kan dia dapat untung dari situ. Kalau masyarakat nggak rugi berarti dia nggak untung. Iya kan? Wah, Masyarakat harus rugi dulu. Pakai detail Lamborghini. Maksud sih? Dan tidak mungkin ada klien, ya contohnya kayak misalnya kita nih lawyer. Pak, ayo Pak pakai saya. Dijamin kalah Pak. Gak mungkin. Gak kan? mungkin mau lah. Gak mungkin mau. Ayo Dijamin menang nggak boleh, tapi dijamin kalah kan gak ada yang ngatur. endorse di CRS dijamin Tambah jeblok konsepmu. tambah naik. Coba tambah coba punya bener. Gak ada yang mau pasti. Bener. Gak ada yang mau. Makanya mereka melakukan flexing, pamer dengan menunjukkan bahwa ayo ikut aku. Kamu bisa kaya seperti aku. Tapi kan nyatanya justru mereka kayanya kalau kamu kalah. Iya sih. Baru taunya itu ya. Iya. Dan sistemnya memang ngatur untuk kalah. Nah itu. Nah, Tapi malah gini loh, seperti itu. Pak pengacara. Tapi kita sebagai pro afiliator, kita nggak terima kalau afiliator di baris krim. Karena gini Pak, mereka ngambil dari rakyat, tapi kan mereka setiap bulan masih ke rakyat. Oh iya, lupa kamu. Ada amalnya Itu, loh, Pak. Sampai aku dihina loh, Ndi. Apa? Katanya aku ngasih 51 juta tuh dibanding sama mereka 1 miliar. 2 miliar. Kono apa pun nih jadi nih. Yo, memang kalau sebagai nominal nggak ada apa-apa Iya. nih. Itu kayak mirip sama cerita zaman dulu ya, Pak. Robin Hood. Oh iya, Robin Hood ya. Cerita yang tidak terkenal itu loh. Robin Hood itu Tapi loh. Robin Hood kan jadi ini pahlawan. Pahlawan. bener. Nah, itu. Di zamannya Gini, mungkin semua di- orang tuh sebenarnya mentalnya sama ya, mindsetnya sama. Bagi yang terima duit dari Robin Hood, ya menganggap Robin Hood pahlawan. Tapi bagi yang dicolong, nganggep bajingan kan gitu. Oh iya. Jadi tergantung posisinya di mana. Benar. Kalau ada yang bilang itu pahlawan, berarti kamu ada terima apa dari afiliator itu, Jadi, sobat. komen-komen yang minta duit ini karena udah terima di. Mereka mengharapkan pengemis online nih. Iya, Pengemis online. Pengemis online yang wah gimana? Oke men. Gue penting zaman Bukan aku orang viral jamu. awal ya. Pengemis online ku akeh. Terus tak omongin. Sering komplain ya. Aku gak mau ngasih manis, aku ditipu. Tak kasih ibu-ibu ono ngirim gini, kan ini berdua dikirim ya. Iya. Ibu-ibu sakit kanker katanya. Soalnya werek, ya tak kasih lah 2 juta. Nah 2 juta aku yang aku di screenshot dikirim nang wong-wong. Steven aja kasih 2 juta, kamu kok kasih 500.000? Kan bangsat nih jadinya. Sekarang wong kena kanker stadium 4 isota sambil gini ya. Tapi temenan videonya ono. Karena sakno akhirnya satu gak mau ngasih pengemis online.
tanggep kon lek memang sere kok iso duwe HP dancuk iki lho. Permasalahane. Lek kon kere gak duwe kan duwe nganu iki HP. Ya tadi Ya siapa tahu buat kerja. Iya, Buat nipu. Tapi kan nipu. Tapi nggak semua ya. Aku tahu kan beberapa ada yang benar-benar membutuhkan. Cuman kita Iya. kayak lebih bariernya tuh lebih tebal lagi sekarang. Temboknya gitu loh. kita kasih Selektif memang ya. harus selektif. Nah, kita kembali ke pusat jaya. Iya. Afiliator kok bisa dipanggil ke baris krim? Entah gitu aja. Walaupun nanti kita ngomong masih abu-abu ya tadi ya. Ya, iya benar. Karena kita juga punya beberapa teman yang afiliator. Nah. Ya, kita bukan yang wes, kalau gue mati lah. Kita juga gak ada urusan sama mereka gitu loh. Cuman kita mau tahu kenapa mereka ini kok berurusan betul. Juga Kita juga dianggap sini bukan iri ya. Aku cuma bencinya cuma 2 orang toh. Kan Wilboy, Wak Geng. Yang teman-teman afiliatornya ya gak ada masalah gak ada sebenarnya. masalah. Kita juga gak tahu soalnya ada seperti ini kejadiannya. Tapi gitu gini loh. ya, yang aku mau meluruskan dulu isu Ya. Robin Hood tadi. Jadi di pidana itu memang ada alasan pembenar dan pemaaf. Nah masalahnya, iya kalau kamu lakukan tindak pidana, kamu misalnya cacat mental, itu kamu dimaafkan, namanya alasan pemaaf. Nah, kalau kamu melakukan pidana gebuk-gebukan, tapi karena kamu membela orang yang mau diperkosa, itu pembenar. Bisa itu. Bisa. Nah masalahnya, kamu nyolong, kamu bagi-bagi duit. Nah bagi-bagi duit ini nggak bisa jadi alasan pembenar. Kan nggak ada kewajiban kamu mau bagi duit di masyarakat, tapi kamu melanggar haknya orang. Nah, pakai ini sebagai pembenar nggak bisa, karena nggak ada yang ngatur. Makanya duit ganti. Tuh. Lah kon wis nyolong duit ratusan M dibagi wong sak M. Aku iso lek ngono. Lah apa bagi 0,5%. Saya cuan soalnya. Lah iya suwan. Malah dengan itu bertambah lagi orang ikut. Betul. Soalnya gila yo seorang ini bisa ngasih 1 M. Jadi orang berlomba-lomba melo bisa apa gitu ya mungkin ya. Ya pintar juga sih caranya. Takutnya masyarakat niru semua. Berarti kalau selama saya membagi-bagi uang, gimana pun caranya saya dapat uang, nggak salah, bisa dibenarkan. Wah, itu bahaya. Jadi bahaya ya. Ya rumah digembok kabeh akhirnya. Iya. Soalnya gara-gara ini viral gara-gara si Bobon awalnya goreng. Bobon ini merasa gini. Iya. Aku ini kerja keras, gak bisa beli lembu. Mereka 1 tahun bisa beli lembu. Kalau ini gak diurus sampai baris krim dan lain, aku kan jadi afiliator. Ya canggih omongan nih. Oh iya. Nah itu Mereka ikut gitu. Iya. Tapi ternyata dipanggil baris krim. Gitu loh men. Ya apa menurut pro afiliator nih men? Kita sebagai pro afiliator tetap iba ya. Afiliator ini sudah bekerja keras, padahal ya itu yang tadi saya itu loh. Mereka sudah bilang jangan pakai uang panas. Terus do it on your own risk. Nah, Iya, soalnya dia sudah ngasih rambu-rambu. Tapi kenapa masih disalahkan? Tapi orang ini terlalu kreatif ya, Pak. Hukumnya nggak ngikutin trik-triknya mereka ini loh. Karena buat hukum kan nggak ada insentif uangnya. Tapi kalau melanggar hukum atau ngakalin hukum kan insentifnya banyak, Pak. Sebenarnya Takut sih. kalau itu dia murni kayak judi ya. Kayak gimana katanya murni kayak judi gitu. Istilahnya ayo kamu kalau mau judi boleh aja. Tapi pakai uang dingin misalnya ya. Jangan uang panas. Jadi jangan uang kebutuhan dapur. Iya, tapi betul. uang simpanan apalah yang nggak kepake lah. Misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan resikonya memang ada pada si pelaku. Ya, yang mengikuti perjudian itu. Tetapi kan dalam hal ini kan ini enggak. Gak ada resikonya dibuat, diciptakan. Iya sih. Susah menangnya malahan lagi. Itu tapi ada yang bilang di si Kenwin Boy, mana ada member saya rugi, cuan semua 300.000 member. Gitu ngomongnya men. Itu harus dibuktikan ya. Ya, makanya tak tantang kemarin live for trading. Ayo. Aku kalau misalnya kamu teman menang, aku sembah sujud itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya dengan sistem binary option seperti ini, ya, kalau di dalam trading biasa, itu yang namanya fluktuasi harga pasar, entah itu mata uang dan sebagainya, itu jelas, duitnya larinya kemana itu jelas. Iya. Ya, yang nanggung siapa ya? Kalau misalnya mata uang dolar misalnya jatuh nih, turun, kamu bisa dapat keuntungan dari situ. Yang rugi siapa ya? Pemerintah Amerika. Dalam artian mata uangnya nilainya turun. Kan seperti itu. Kita dapat keuntungannya dari mana? Dari orang-orang yang lagi trading di saat yang bersamaan. Nah, tetapi kalau binary option ini, mereka untungnya dapat duitnya dari mana? Ya dari itu tadi kan lu. platformnya itu. Dari platformnya. Kan? Iya, Soalnya Nah, permainan berarti platformnya. Kalau misalnya dia permainan, ya kalau platformnya itu yang nanggung ya, yang mendapatkan duitnya dari situ, yang ngeluarin duit, Iya. duitnya dia dari mana? Dari orang kalah. Dari orang top up, orang yang kalah. Nah, tadi si afiliator bilang, semua memberku gak ada yang kalah.
Si menang Ken semua. Wilboy ngomong Terus gitu. uangnya dari mana? Terus dari Nah, uangnya dari mana? Supply demand kan? Kan kayak gitu. Membenarkan diri berarti itu ya. Ya itu berarti dia Iya, omong berarti kosong. omong kosong. Gitu. Sebenarnya kalau di undang-undang konsumen kita juga ada lihat bahwa konsumen itu juga wajib pinter. Ya, kasarannya gitulah. Dalam artian kita harus tahu produk yang kita beli apa, kita harus berhati-hati, harus apa ya. Sekarang dengan menerapkan logika demikian kan kelihatan masuk akal apa enggak. Oh ya itu jadi Gitu loh. Itu yang kadang do your own research gitu ya. Kita kan juga sekarang pro afiliator juga. Aku mau ngomong, kan setiap orang main dikasih menang, ada namanya sifat kemanusiaan serakah. serakah. Nah, itu repot. Kita kasih menang sekali, gak mau mandek. Pas kalah, ya dia bilang karena kamu tamak, money marginmu kurang. Itu gimana maksudnya ini? Iya. Tapi kan nasihat, bro. Nasihat. Duh, Jadi bentar. kan lu udah menang nih, menang 1 juta, modal 10 juta, menang 20 juta. Ya mandek kok. Ya. Mereka gak mandek sampai kalah ratusan juta. Itu yang salah afiliator atau si member. Gini, nah di hukum kita mesti cerdik ya, nggak boleh tertipu dengan framing-framing seperti ini. Kita harus bagi, ada dua kejadian di sini. Satu, dia bilang bener apa? Aku sudah menasehati, do it at your own risk, pakai uang dingin. Nasihatnya itu nggak salah, bener itu, nasihatnya bener, bukan perbuatan melanggar hukum. Tapi jangan lupa nih, format permainan ini lihat tadi Pak Anton bilang ini, Iya. ini kan tetap melanggar. Sudah diciptakan. Hanya karena dia bilang ini bukan berarti terus ininya bisa benar. Jadi oke, ini kamu ngomong itu oke, kamu tidak tak persalahkan. Tapi bukan berarti perbuatan ini bisa dibenarkan. Gitu. Jadi nasihat-nasihat itu ya itu nasihat lain, tapi kamu tetap dosa. Maksudnya dosa secara hukum gitu. Jadi intinya afiliator kalau dipanggil bargain karena memang ada laporan ya. Nah, kalau kasusnya itu dipanggil Barreskrim pasti karena ada laporan. Karena pada dasarnya kan polisi Gak mungkin hakim, ya. apa itu nggak boleh langsung serta-merta menolak. Ada masyarakat kan nggak tahu boleh hukum seperti gitu itu ya. ya. Oh, Dia iya, merasa iya. dirugikan, mengadu ya kita harus selidiki dulu. Kalau memang nggak ada dasarnya kita SP3. Tapi kok kita? Bukan kita ya, mereka SP3. Kita tantang. Makanya. Mau nggak membela afiliator like kamu pengacara? Kita men, pelan-pelan. Kita dulun sih. Dut, naik dut, ini jari wong naik. Ya. Tak bisa tuh yo. Ya. Tak lagi. Wah turun, kita rugi. Hmm. Kita butuh pengacara bro. Nah datang. Misi, Pak Michael, Pak Anton. Tolong saya dilaporkan nih. Kita habis kalah main B ini. Katanya tadi untung, tapi kita rugi banyak ini. Saya mau kejelasan, saya mau keadilan. Oh, berarti dari sisi korban ini ya? Iya, Korban. kita korban. Korban sih Datang. ini. Apa yang pengacara jawab? Iya, ini dari kasus yang ini. Kan korban, Option korban. ini. Dari korban dulu. Korban binary. Option ya. Iya, binary option. Nah, saya mau bandingkan dulu sebelum kita bicara masuk binary option. Kalau kita masuk ke ranah istilahnya perdagangan trade biasa, ya, menang kalah itu sudah biasa. Bener. Nah, menang kalah ganti rugi. Ya kok ganti saya ngeberikan rugi, kan dewe aja nih. dari pihak advisor itu kan juga nebak-nebak. Tetapi dari kekalahanmu atau kemenanganmu dia nggak dapat apa-apa. Nah, berbeda sama binary option ini. Kalau kamu kalah, afiliatornya atau advisornya itu justru dapat untung. Ini Nah, ini kalau ya berarti sebagai- kan apa? Dia memberikan informasi yang menyesatkan. Nah ya, Bo. Nah, berarti diterima. Pengacara saya mau ini. Kalau misalnya korban Korban, dulu. korban. Pak Anton, tolong kami Pak Anton. Bagaimana Pak Anton? Ya pasti diterima lah. Dengan cara apa? Maksudnya terima terus mereka afiliatornya mau dilaporkan gitu ya? Ya kalau memang perlu dilaporkan. Ya pastinya agak dibicara dulu baik-baik. Tapi kalau biasanya kan kayak gitu ngeles ya. Nggak mau ya. Pastinya dilaporkan. Tapi kalau aku tanya Michael. dulu. Bentar, aku tanya dulu. Tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya menghukum, tak terima. Tapi kalau tujuannya mencari uang kembali, aku suruh dia pikir lagi. Karena kemarin sempat awal Covid kan banyak orang tuh tertipu dari investasi. Sampai kita ditawarin handle rame-rame tuh 2,2 T, 800 M. Ya kita tanya, kamu cari apa? Kalau kamu cari duit, pikir dulu. Karena satu, kita nggak mau dibayar gratis, nggak dibayar kan. Dia kan pasti, nanti kalau dapat uangnya kita bagi-bagi. Dan kita tahu, kalau uang sudah masuk kayak gitu. Ya Susah. kamu sekarang nih, dapat uang 2,2 triliun. Ngelawan duitmu dewe, Pak. Kena kasus. Kamu ini kan penjahatnya, kamu dapat kena kasus. Kamu milih kembalikan uangnya, atau uangnya kamu larikan, kamu pasang badan. Milih mana? Larikan lah 2 T bro. Iya. Kalau penjahat kayak gitu. Ya, Kalau- jadi aku kalau bela korban, kalau dia mau menghukum, silahkan, biar jerah, biar kapok. Wah, oke, aku bisa bantu. Tapi kalau tujuanmu dapat uangnya kembali, pikir-pikir dulu, karena aku Kayak belum aku loh, tentu Dik. bisa berhasil. Kapan ada ditipu money game,
aku sampai ngelapor kanan kiri tetap gak iso karena melawan duitku sendiri mereka men. Angel Cuk. Tapi kalau mau jerah ya bisa. Iya. Kayak duit balik. Waduh. Iya, dia Jerah pakai pengacara upload 2,2 T. Dia bisa pakai pengacara Hotman Paris atau yang mentip-mentip. Repot. Dan kalau misalnya di situ gagal, wah, wis kalau banyak duitnya kan jalannya banyak ya. Berarti intinya Pak Michael kalau kita lapor kita mau dia jerah, diterima. Tanya tunjuk, iya kalau itu diterima. Kalau aku Duit balik, aku balik. alas ya. Suruh mikir meneh, pulang sih, nanti balik lagi mikir sih. Biasanya gitu gak balik. Nah, kita balik sekarang kalau mereka mensupport tersangka afiliator. Oh iya, saya afiliator, kita afiliator. Bro, kita dicari Kita orang nih. dilaporin Nah. ya. Kita butuh pengacara. Datang. Datang ke Pak Anton dulu. Pak Anton. Saya mana Pak? Pak, banyak laporan ke saya, Pak. Katanya Pak. Padahal saya sudah kasih loh, Pak. Jangan pakai uang dingin. Do it on your own research. Jangan pakai uang panas. Jangan pakai uang panas. Kalau buat saya salah benar itu kan masalah persepsi. Nah. Iya. Klien itu pasti punya versi kebenarannya Betul. masing-masing kan gitu. Pihak lawan juga punya versi kebenaran Iya. masing-masing. Ya saya terima versi kebenaranmu. Ya, saya terima. Jadi nggak ada ceritanya baik itu dari korban maupun pelaku. Itu kita pikir-pikir sih sebenarnya enggak. Yang penting kamu ya siap bayar kita. Profesional. Bayar, Profesional. bayar ini ya fee-nya untuk pengacara advokat ya. Ya. Cuman masalahnya sering sekali seperti yang tadi Pak Michael tadi sampaikan, kalau orang sudah kehilangan duit, dia datang ke pengacara, biasanya nggak mau keluar duit lagi. Karena kenapa? Aku sudah hilang nih duitku. Dia minta kalau kamu bisa ngeluarin, kamu kasih fee. Betul. Dan fee itu tidak akan terjadi kalau Iya. tidak keluar. kecil kemungkinannya. Iya. Kecil kemungkinannya. Dan kalau dia mau bayar di depan pun, kan kasusnya kita sudah bilang nih sulit. Misal dia paksa mau nih, terus kita proses, gak selesai-selesai, gak ada juntrungannya. Kalau di luar ditanyain orang, gimana kasusmu? Nama kita jelek gak? Jelek. Oh itu tuh, di urusan apa sugi, itu? gak beres-beres tapi. Gak jelas ku ya apa. Nah contoh nih, gini misalnya aku afiliator yang dilaporkan, wis aku kan duit akeh iki. Iya, duit banyak, iya. Piro pun tak kasih Pak. Sama temen aku. Ya apa? Kamu afiliator. Iya aku duit akeh. Pokoknya aku gak mau. Ini sampai di baris krim, aku salah intinya. Aku pengen bebas lah. Ya pada intinya kan gitu. Duitku. Kamu minta berapa? Tak terus cek. Wah. Kalau memang bisa seperti itu baru kemungkinan istilahnya dengan kalau orang seperti itu ya, itu baru kemungkinan dia bisa ngembaliin uang dari si korban. Jadi kalau Gak dasarnya, kalau pada dasarnya si afiliator itu memang betul-betul punya duit. Ya misalnya punya Flexing, duit. nggak flexing tapi Nah. memang betul-betul kaya. Oh iya. Dia pasti akan ngembaliin duit. Karena buat dia itu gak ada artinya dengan nama baiknya. Oh paham. Jadi gini, Di. Jadi kita kalau mau damai sama yang lapor, ya balik duit, gitu toh. Tapi apakah unsur pidana masih ada itu? Tapi gak bisa, Pak. Nah, sekarang dia kalau kayaknya dari menipu, gak mungkin mau kembalikan dong. Ya itu dia, berarti kalau dia kayaknya menipu, kekayaannya juga menipu. Lah makanya kita Jadi mau gak gak punya menipu? duit, pasti gak mau. Gak mungkin, pasti mau lah dia udah nipu orang misalnya. Dia 200 M. 200 M. Ya bayar kita 1 M gak ada artinya tuh. Kalau cuma satu korban toh, ya pasti dia mau. Tapi kalau banyak Ribuan. Ini kan kita ngomong ratusan ribu Iya. M. Dia gak mau kembalikan. Nggak akan Makanya mau kita kembalikan bisa karena nggak kayaknya mendampingi dia. kayaknya dia itu kayak bohongan. Gitu loh. Beda kalau orang yang betul-betul kaya kayak kamu misalnya. Ada orang nih mempermasalahkan kamu hanya 10 juta. Daripada masuk kasus perkara, Repot, pengacara dan terlepas sebagainya. bener salah. Bener salah. Terus bayarin dah mari gitu ya. Iya, dan mari toh. Jadi kan kembali lagi kan ini tersangka tetap buat temenin nggak? Iya betul. Temenin nggak? Dengan fee awal itu terus sama Pokoknya selama dia bayar pasti secara profesional ya. Nah. Tentunya kita tapi belum tentu selamat no. Ya, kita nggak bisa janjikan hasil kan kita nggak tahu. Jadi Tapi kalau namamu jelek gimana? Bela afiliator jelas salah. nah, ini pemahaman yang keliru dari Nah, masyarakat. oke. Termasuk saya juga. Dulu di awal-awal masih kuliah dan sebagainya. Idealis gini Masih idealis. Idealis kan? ya. Wih, ini pengacara bajingan nih, orang salah dibelani kan gitu, penipu dibelani kan gitu. Ternyata apa? Ternyata seorang pengacara atau seorang advokat itu bukan membela perbuatan dari si pelaku tindak pidana. Ternyata apa ini? Yang dibela adalah bahwa si pelaku ini diadili dengan hukum yang sebenar-benarnya. Due process. Biar tidak diblek-blek no. Iya. Sekarang gini nih. Bang. Sekarang gini, contoh misalnya ada seorang pembunuh nih, ya, ada seorang pembunuh. Pembunuhnya ini ternyata berdasarkan ceritanya, ya, dia ini niatnya mencuri ke sebuah rumah, masuk, si tuan rumah lagi tidur, dia berusaha mencuri kan, ternyata si tuan rumahnya bangun,
sehingga dia panik, dia pukulkan itu guci misalnya atau pot yang ada di dekat dia ke kepala si pemilik rumah dan ternyata mati. Meninggal. Ya meninggal. Nah, masuk ke polisi nih, Iya. ya pembunuh kan. Nah, kemudian ceritanya dia ini disangkakan sebagai pembunuh berencana. Padahal kalau kita lihat tadi Gak sengaja. gak sengaja niatnya dia nyuri. Tapi kalau orang lihat, orang ini bunuh dulu, baru nyuri. Iya. Tapi aman. Tapi kan kok dimongkin bener. Kan dia melek, wedi ditipu. Tapi itu nggak ada rencana. Tidak ada rencana. sebelumnya. Rencananya mencuri, iya bukan sih. membunuh. Tapi ketakutan. Karena hukumannya beda. Membunuh karena ya Rencana. ya tekanan emosi, Iya, kondisi iya. sesuatu itu ya. Sama rencana beda. Oh, dibela seperti Selisih itu. 5 tahun. Iya. Bukan dibela ya, membenarkan ya. Betul, jangan sampai orang ini dikenakan pasal pembunuhan berencana. Karena hukuman berencana itu bisa sampai hukuman mati ya. Contohnya kayak afiliator gini. Ya kita apa ya? Kita bukan meniadakan fakta bahwa dia ini telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat. Tapi bukan hanya karena dia menimbulkan kerugian, bukan berarti terus dia berhak dihakimi oleh netizen dengan cara misalnya dia jalan keluar tiba-tiba orang masuk diwantemi atau ada orang nggak suka bayar supaya dia dipenjara seumur hidup. Nah itu kan apa ya, keluar dari koridor-koridor hukum. Betul. Nah itu yang kita bela. Jadi kalau aku lihat tuh, pengacara ini seperti dokter. Mau kamu Iya. penjahat, pembunuh, baik, jahat, tetap Diobati. Diobati. Nggak tanya Intinya dulu. obati yang benar ya. Ya. Betul. Iya. Masa dokter begitu ada pasien IGD korban kebakaran, bentar jangan masukin dulu. Pak itu jahat ini. Pekerjaannya apa? Nah ini. Wah, ini repot nih. Iya toh. pertanyaan agak sulit. Contoh, tersangka masuk belum tadi ya afiliator. Korban masuk juga ke bapak. Dua-dua ke mereka. Nah itu nggak boleh. Nah, Nggak itu- boleh barengan. Ya, ini sama juga dengan hal yang Banyak kasus seperti ini soalnya yang kita lihat. Di luarannya seperti itu. Boleh kalau kita mediator posisinya. Ya. Kalau para pihak sepakat. Tapi kalau kita harus membela dulu nggak boleh. Konflik of interest pasti. Mediator maksudnya. Itu Mediator. gimana? Boleh itu? Kalau mediator boleh. sebagai orang yang memediasi ya supaya terjadinya perdamaian dimungkinkan. Tapi suatu hari mereka perang kita nggak boleh bela salah satu loh. Jadi seperti mini hakim gitu ya. Kayak Ya hakim lu salah, harusnya kayak hakim gini. masyarakat, hakim Tapi lu juga nggak boleh gitu lu harus kayak gini beda. gitu. Jadi kalau misalnya mediator itu dia hanya mendudukkan supaya para pihak ini yang lagi sengketa nih ya, lagi bermasalah ini dapat kesempatan yang sama untuk didengar. untuk didengar. Mereka juga dapat uangnya, situ juga dapat keringanan hukum mungkin gitu ya. Nah, enggak semacam gitu. Jadi kayak gini. Jadi contohnya misalnya ini mumpung ada birnya. Nah, bisa bikin contoh juga ya. Ini. Nah, misalnya ini pihak korban, kemudian ini pihak pelaku misalnya. Ya. Pelaku ini didampingin pengacara, si korban ini nggak didampingi pengacara. Nah, maka fungsi dari mediator supaya ini berimbang ya dikasih kesempatan yang sama. Antara dibuang atau Iya, atau ini disingkirkan, misalnya pengacaranya ini disingkirkan, Atau kamu ditambahin. berdua aja, Ditambah lagi atau pengacara. di sini ditambah, Ah. supaya seimbang. Jadi fungsi dari mediator seperti itu, tapi dia tidak memutuskan, yang memutuskan ini para pihak. Nanti dia bantu nyatet. Betul. Mengarahkan supaya enggak gegeran kepu-kepuan terus Iya, ini iya, lebih menekan, iya, ini iya, lebih iya. menekan. Nah, itu. Karena tujuannya orang duduk bermediasi, tujuannya itu nyari win-win solution. Benar. Tapi kadang di sini terkadang win-win solusinya Nggak seimbang. Tidak terjadi. Iya, atau nggak Situ seimbang. gelem ngene, situ gelem ngono. Iya. Itu yang angel karena Iya, sifat iya, egois manusia Iya, ini muncul pasti di sana. ngelihat benernya masing-masing sendiri pasti. Iya. Yang korban nggak mau lihat kalau dia ceroboh, pokoknya aku ditipu. Pelaku nggak mau lihat dia salah. Aku udah ngomong. Buat nggak beres. kayak bakal ini ya, jeru ya iki masalah nih. Ya, Nah, masalah yang karena lebih kompleks dalam, ini ya, kompleks ya. saling botol Kompleks. kedua. Nah, Itu baru ente kok beko Wah, jangan kau dikit. Siap. Jadi kompleks ya masalah ini kompleks ya Mas Yan ya. Enggak sebenarnya enggak kompleks. Jadi sih. mereka bertiga belum tentu masuk penjara ya mungkin ya. Tergantung dari ini mereka juga sih. Itikat baik mereka. Tiga Dalam- bertiga sih. Banyak, 20 orang ke 20 Iya, orang. banyak ya, Saking yang disorot, Betul. yang flexing hanya orang-orang ini gitu Ya, loh. saya yakin kalau misalnya para korban yang lain juga melaporkan afiliator dari binary option ini pastinya akan banyak ya. Gak cuman terbatas yang orang yang kita kenal Iya. ini aja. Ya pasti orang pasti ngincar top 5 lah. Gak mungkin top 5 ke atas sampai top 100. Kalau ini Ngincar bisa semua. masuk,
unsur pidananya ditemukan ya oleh pihak Ini aparat, ngikut kabeh. yang ini ngikut. Geser lebih gampang. Iya. Terus akhirnya semua dipenjara semua satu komplek, diskusi, wah next time waktu keluar cara lebih tokcer lagi. Wah, iya. Iya sih. Tapi mungkin ini Masuk penjara bukannya tambah insaf, tambah pinter. Pinter. Bro, orang masuk penjara tuh keluar tuh biasanya gak insaf, tambah pinter. Oh, caramu salah men, kayak gini. Itu kan namanya peer review. Wah. Contohnya sekolah di penjara Iya. men. Direview oleh teman-teman sekolega seprofesi. tapi mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Iya. Oke lah, kita anggap nanti afiliator bersalah. Masuk, jeder. Kok seakan-akan kayak tidak memproses yang platform ini, malah memproses pion-pionnya gitu loh. Oh iya. Gimana tuh? Nah, tergantung. Kalau ini kan karena dia ini sifatnya dia apa ya? Suatu sistem ya. Sistem dari apa namanya? Di dunia maya ya, di dunia maya. Ya tentunya masalah jurisdiksi itu menjadi kendala. Jurisdiksi apa coba? Jurisdiksi itu batasan kewenangan, wilayah kekuasaan kewenangan dari pihak penyidik atau aparat penegak hukum. Kalau misalnya ini binary optionnya ternyata ini platformnya dari mana, misalnya dari Swedia, kan kalau kita nggak punya Anggapannya itu wis Interpol ya. Iya. Orang harus males kalau nggak sampai Anggap aja nih ngawur gitu loh. Gampangannya kangel. dan pada umumnya dan pada kayak misalnya Wolf of Wall Street mungkin ya. Masuk. Nah, dan pada umumnya di luar negeri judi itu legal. Oh, Itu iya. pertama. Benar. Ya, itu pertama. Indonesia yang tidak ilegal. Ilegal gitu loh. Dan kalau misalnya kasusnya misalnya ada penipuan masalah chart itu ya, ditipu dan sebagainya, ya itu butuh pembuktian lebih lanjut tentang Iya sih. Singapura aja MBS legal men, lupa kita men. Ini loh, banyak Sulit. orang Indonesia cari uangnya kayak gitu. Bikin perusahaan di Singapura untuk judi. Nah, judinya tapi di Indonesia cari uangnya. Dengan pion-pion itu. Iya. Ya, enak. Ya, memang sistem negara beda-beda dia. ya pamer Tuh. Kita harus mentaati berarti. Ya. Perlunya pengacara sebelum nipu orang ya itu. Kadang aku mikir loh, Pak. Jadi ini mau membela Pak. Afiliator berarti ini, Pak. enggak lah, kita enggak bela siapa-siapa. Kita maju tak gentar membela yang bayar. Iya. Itu kode etiknya soalnya memang suruh gitu. Loh, besok kamu pakai arsitek, bayar bangun rumah. Sing dibangun ndut sak norek habis sakit, wis tak bangun rumah ndut ayo, ngamuk enggak? Ya ngamuk lah. Bodoh. Iya. Bela bangun yang bayar, ini bela yang bayar juga. Ternyata hukum ini seru ya. Hukum seru. Kalau Banyak yang kita debat- nggak tahu. Banyak debat-debat seru. Iya. Makanya Jadi- mau meloi pengadilan itu kok seneng debat ya. Aku paling seneng yo. Ini jujur, true story. Dulu itu waktu yang zamannya Mirna ngasih kopi siang iya. Itu pertama kali nonton Persidangan. dari awal sampai akhir. Seru soalnya itu. Soalnya gak masuk akal. Nyerangin ini, belain ini. Ya. Terus aku jadi Bukan ngefans film-film. ngefans saya Pak Oto. Hasibuan. Iya, keren. Gara-gara itu. Iya. Keren. Oh tuh sing Orang bela siapa? orang sing bela Mirna, Sing ngasih iku. sing ngasih iku. Jessica loh, Jessica. Sorry Jessica. Tersangka. Mirna sing Karena sekarang kan yang sudah Iya. meninggal. Pak Ya. Auto bela tersangka tuh. Bener tersangka. Iya. Tapi ciamik. Iya. Ciamik sih. Tapi harusnya Pak Auto menang. Maksudnya waktu menang. Menurutku Ya kalau dari Menurut- sisi Opini kan, opini Opini boleh. Menurutku. Tapi opini akhirnya orang, enggak Dia menang juga, ya. Pak Anton juga, itu. Jadi banyak kasus memang ya itu tadi. Saya nggak bilang kasusnya Jessica Mirna ya aja ya. Ada banyak kasus-kasus lain itu juga yang memang kalau dari hukum ya hukum begitu sih memang Iya, ya. iya. Hukum itu kita bicara persepsi. Bahkan namanya ahli hukum tentang definisi ini apa. Iya. Itu bisa banyak. Iya. Gitu loh. Judi atau enggak? Profesor ini ngomong ini, profesor ini ngomong ini. Oh, Ada banyak jadi pendapat hukum. pengadilan tuh mungkin gini, walaupun kamu kelihatan salah, tapi bisa dipelintirkan dengan Bisa, kata-kata sing sangat iya. kayak melimur-limur tuh iso ya. Bisa. Jadi hakim nilai, oh iya bener juga. Makanya ketokannya beda-beda aja mengenai. Oh, Karena iya. yang memutuskan juga berdasarkan keyakinan hakim. Jadi meskipun apa ya? Makanya ono hakim Iya. terkenal lah. Oh, sorry. Bukan. Pengacara yang sangat terkenal, pengacara biasa itu ono kali gak karena tingkatan seperti itu ya. Rekornya Ya. Jadi hakim tuh boleh memutuskan apapun selama ada buktinya. Jadi dia bisa pakai, oh karena meskipun ini ada ya, ini alat bukti 10 ini ya, semua ini kuat di kamu. Iya. Kuat di kamu. Aku cuma punya 2 ini aja. Hakim bisa nggak benar aku? Bisa. Dia bisa bilang,
Michael benar karena alat bukti 1, alat bukti 2. Valid. Udah valid. Ini nggak dihitung, dianggap nggak relevan, nggak sah atau tidak apa bisa. Tapi kalau hakimnya cuma punya 1, nah yangel iso. Indonesia kan sistem gitu. Ya, Itu dari. apa negatif ya telek. Nah ini biasanya para pihak yang bersengketa, entah itu dari pihak entah jaksa, entah itu pengacara dan sebagainya, ya pastinya harus nyari bukti yang mau bisa diakui sama hakim. Jamil lah. Kita dapat dari ini ilmu banyak ya. Iya. Jadi mungkin Jadi- untuk kedepannya mungkin kita support lah ya afiliator supaya nang mari lah ya. Yo, kita support afiliator dan juga support Karena korban. kan kita juga ada teman di sana dengan Jadi guys, podcast ini kalian jangan kemakan hati. Tadi waktu awal itu kita just nge-script. Aku dan Steven itu pro afiliator di sini karena kita bertemu dengan pengacara yang bagaimana kita tahu pengacara itu banyak ilmunya. gitu loh. Kita kasih perasaan untuk otak mereka kan. Ternyata inilah cukup. Ya, Pak, jadi terima kasih ya Pak Salut. Michael Ya. Sujanto ya. Pak Anton. Thank you. Terima kasih. Ya, Propsnya juga keren ini Kalau ya. kalian mau tanya tentang advokat bisa ya hubungi Pak Michael Sugijanto. Ya, kita juga Pak ada Anton. YouTube di Ansugilo juga. Nah, bisa YouTube-nya, Pak, belajar Ansugilo. OTW, ya. Pak Michael Sugijanto Ya. IG-nya Pak Anton. dan jangan lupa ini mungkin sedikit catatan yang mau saya tambahi bahwa tadi itu ya masalah dugaan CAR dan sebagainya itu masih bersifat dugaan, Dugaan, benar. ya masih bersifat dugaan. Tentunya pihak kepolisian atau pihak aparat penegak hukum tentu akan mencari apakah betul-betul bukti itu memang nyata adanya. Oke. Gitu. Siap. Jadi ya, ini masih dugaan. Jadi kalau misalnya dugaannya seperti itu, ya maka kesimpulannya seperti yang sudah kita sampaikan. Jadi kawal aja lah. Asune rame. Iya, para anjing sudah Para anjing itu Sudah kelaparan. Sudah kelaparan. Saya pengen makan afiliator-afiliator. Oke, terima kasih sekarang ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Thank you ya. Anton ngombe sih re. Oke. Walaupun sudah habis. Tinggal aja. Oke guys, sampai Oke. ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Kalian punya komentar apa? Komen di bawah ya. Ciao. Add it up.